Peradilan keempat gimana prosesnya Pak? Nah, itu kan tim hukum saya aja. Jadi gini, pra peradilan keempat insya Allah sudah kita siapkan Ya, dan sudah didaftarkan. Ya, sudah. nah ini coba. Nah, belum. Ini sudah didaftarkan. Jadi Nanti dulu deh, besok aja deh. Ya. Sudah ada tanggalnya. yang jelas sudah Sudah muncul didaftarkan. di SIPP baru kita sampaikan. Dan kemudian tentang apa nanti kita tunggulah. Ya, itu. Gitu. Ada lagi nggak? Maksimal berapa kali sih Bang? Nah, Maksimal gini ya, kita jawab secara baik dan serius. Tidak ada ketentuan bahwa berapa kali di dalam KUHP orang bisa menyampaikan pra peradilan. Yang paling penting adalah tidak menyampaikan hal yang sama. Kalau hal yang sama kan nebis in idem. Misalnya pasal 32 ayat 1 sudah pernah kita sampaikan lagi. Nah itu betul-betul menghambat proses berperadilan kan. Tetapi kalau misalnya kita mengajukan hal yang baru, selama itu terkait dengan kompetensi pra peradilan, maka itu adalah hak. Dan soal hak ini adalah bisa kita ambil, bisa tidak. Tetapi tidak boleh ada orang atau institusi yang melarang kita menggunakan hak tersebut. Dan makanya kami agak kecewa ketika dikatakan bahwa timing itu bukan hukum. Karena kalau kita bicara tentang timing itu kan perasaan, seharusnya diajukan kemarin bukan sekarang. Kalau kita bicara tempus delicti beda lagi, atau kejadian sebuah tindak pidana. Tetapi kalau kita bicara kapan sebaiknya pra peradilan dilakukan, yang penting sebelum pembacaan surat dakwaan. Ya. Sepanjang surat dakwaan belum dibacakan atau paling tidak belum ada undangan untuk pembacaan surat dakwaan, maka kita bisa mengajukan pra peradilan. Nah, sampai saat ini Mas Roy belum mendapatkan undangan untuk pembacaan dakwaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi, ya mereka masih menunggu bahwa proses pra peradilan ini berjalan begitu. Oke, itu ya. Saya sebenarnya ada mau komentar sedikit ya. Ini ada polemik mengenai pasal 206 dan pasal 75 ya. Saya bacakan begini. Diperbaiki dan ya kalau kita bicara pasal 75 KUHP Undang-Undang 20 2025 mengatakan begini. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Ya, tadi dikatakan memperbaiki. Nah, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bukan memperbaiki, tapi mengganti. Jadi bukan to improve tapi renew. Jadi renew, ya kan? Renewal. Nah, ini yang kemudian menurut saya jadi keliru. Walaupun undang-undang ini mengatakan dalam kondisi null and void, batal demi hukum bisa diperbaiki, tetapi faktanya memang agak bertentangan. Karena null and void itu artinya seluruh surat dakwaan itu batal. Kalau seluruh surat dakwaan batal, paham nggak? Nggak mungkin diperbaiki. Oke? Yang bisa adalah diganti dengan yang baru. Tapi kalau diganti dengan yang baru, undang-undang ini tidak mengatakan ada proses pergantian, adanya proses untuk memperbaiki. Maka kemudian conflicting di undang-undang ini sesungguhnya. Paham kan? Dibatalkan semua, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Bisanya diganti. Tapi untuk diganti tidak ada hukumnya. Hukumnya memperbaiki. Ya kan? Paham kan? Nah, karena ini conflicting pasal 75 ayat 4, maka yang paling mungkin dipakai adalah pasal 206 ayat 4 yang tidak conflicting pasalnya. Saya bacakan 206 ayat 4. Jadi pasal 206 ayat 4 itu bicara tentang perlawanan. Jadi kalau misalnya eksepsi atau nota perlawanan itu dikabulkan dari pihak terdakwa, maka yang bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi, melawan dia. Pengertian melawan itu tidak setuju dengan putusan hakim pengadilan negeri. Nah, kalau dia melawan, misalnya perlawanan jaksa itu dikabulkan oleh pengadilan tinggi, maka sidang terus kepada pokok perkara. Tapi kalau perlawanan itu ditolak, inkrah, selesai. Maka dalam konteks ini saya katakan yang lebih tepat adalah perlawanan harusnya. Nah, saya membayangkan tadi saya sudah komunikasi dengan lawyer Dr. Tifa yang memang akan bersidang, karena kami mendapatkan mandat Troya tapi tidak untuk sidang ya. Troya itu Tifa Royce Advocates.
agar sebelum pembacaan dakwaan harus fight dulu. Karena apa yang dilakukan jaksa penuntut umum keliru menurut saya. Karena tidak ada mekanisme untuk mengganti, yang ada perbaikan. Tetapi masalahnya begitu null and void, batal demi hukum, maka Anda tidak bisa lagi memperbaiki karena sudah bubar semuanya. Wah, paham ya? Karena itu hanya perlawanan yang bisa dilakukan. Oke. Surat dakwaannya maksudnya surat undangan untuk pembacaan dakwaannya Mas Wahyu nggak keluar karena memang belum yakin juga yang dokter Tika belum ini. Oh, itu beda lagi. Beda kasus ya. Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Sampai besok.